العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama yang terhormat yaitu guru kita Ustaz Iqbal Sofian Ismail. Beliau ini dari Al-Qadil dan orang Sunda. Kalau orang Sunda huruf F itu jadi huruf F, jadi Sofian harusnya Sofian gitu saja. Jadi beliau ini alhamdulillah sudah 3 Ramadan saja. Jadi sudah 3 Ramadan ini beliau mengisi kajian subuh hari Bapak Ibu di musola kita. Alhamdulillah 2 tahun ini pembahasannya terkait dengan tauhid. Tahun yang kemarin yang pertama itu tentang fikih. Mudah-mudahan kita doain guru kita, Ustaz kita selalu Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezekinya, Allah lancarkan puasanya, dan juga mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan kepada kita semua menjadi wasilah beberapa amal kebaikan bagi beliau yang Amin ya Allah. Yang terhormat kami hormati pula Ketua DKM Saudara Musyawarah Bapak Haji Budi Tadi Sujito. Kita doakan dulu beliau yang sudah masuk ke umur yang 30 berarti 15. Kita doakan Bapak Ibu sekalian dan Bapak sekalian mudah-mudahan beliau satu Allah berikan kesehatan, Allah berikan keistiqomahan hatinya dalam rangka membimbing kita semua dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kami hormati pula para pengurus musola Insyaallah, wabil khusus Bapak Haji Nur senior saya. Mudah-mudahan beliau selalu memberikan kesehatan pula, Allah berikan keistiqomahan, Allah mudahkan rezekinya. Apalagi Bapak Haji, mudah-mudahan yang terbaik buat senior saya yaitu Bapak Haji dan juga untuk para DKM lainnya yang tidak hati-hatinya tidak salah-salahnya selalu berkarya memaklumkan musola Insyaallah setiap harinya. Wabil khusus di bulan suci Ramadan kerja DKM itu ekstra. Kenapa? Karena sebelum tarawih nyiapin apa gitu ya. Sesudah tarawih berumikan kan gitu. Dan nanti mudah-mudahan itu semua dapat jadi pahala bagi kita semua. Amin. Amin, amin. Yang kami hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah sholat subuh secara berjamaah dan sholat berlanjutkan dengan ta'lim ta'lim pada kesempatan yang tadi. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian puji syukur pada kita pada kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, maka kita semua dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia, tempat yang berkah, tempat yang terbaik dari semua tempat, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sehat walafiat, sudah sehat afiatullah yang Allah kepada kita semua, sehingga kita semua dapat bertatap muka mendengarkan sholat lebih ramah dari Kang Ustaz itu dalam keadaan khusyuk, enak, dan insyaallah dapat kita aplikasikan di kehidupan kita semua. Saudara beriring salam, semoga terlihat mudah-mudahan kepada Tuhan Allah, yaitu kepada baginda Nabiana Habibana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan mudah-mudahan terlihat pula anak keluarga beliau, para sahabat beliau, tabi'in, tabi'at, dan sampailah mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya Rasulullah yang selalu berusaha untuk terus mengamalkan sunnah-sunnah yang diwajibkan hingga akhir zaman. Amin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum dimulai baiknya kita buka tamat kita pada kesempatan yang kita baca umur berdoa selawat kita dengan mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam mencerna, dalam menerima ilmu yang perlu kita sampaikan.
sehingga ilmu yang perlu kita sampaikan dapat kita ingat terus dan juga dapat menjadi berkah untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja tanpa waktu panjang lagi, karena guru kita sudah siap untuk memberikan materinya. Karena itu kepada Ustaz Ibda Sofyan SPDI, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi as-siddiqin wal amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat surah Al-Rahim. Untuk Ar-Rahim wal Ar-Rahim yang sama-sama kita mengerti segenap pengurus musola insyaAllah Allah khusus sesepuh kita, bapak kita untuk Bapak Haji Udin Susuto selaku Ketua DKM Musola insyaAllah, dan juga yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Arif. Alhamdulillah selalu ditemani yang kedua ketika kajian sudah masih berdakwah juga alhamdulillah, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Nur, alhamdulillah hadir dan kita, dan tentunya para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini tidak pulang dari tempat atau dari majlis ilmu ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Allah memberikan hajat-hajat kita. Allah berikan kesehatan, afiat. Allah berikan hajat umur dalam taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan juga mudah-mudahan keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga kita dijadikan oleh Allah keturunan yang saleh dan salehah, dan telah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Sedikit ketika berbicara husnul khotimah ini adalah khusus mendoakan bagi orang yang masih hidup. Kalau ada yang sudah meninggal, jangan mendoakan husnul khotimah. Iya. Kenapa? Karena akhir udah batasnya, udah sampai batasnya husnul khotimah. Jadi kalau ada yang meninggal, doanya seperti apa? Mudah-mudahan diterima iman dan Islamnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah berikan kejujuran rahmat di dalam kuburnya, dan kuburan yang dijadikan oleh Allah untuk pilihan dan cinta.
Itu ya. Kalau seperti itu yang masih hidup kita nih, mudah-mudahan kita di husnul khotimah ada Allah gitu caranya. Caranya apa kita udah tahu, hanya Allah ya. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa memberikan perintah hidayah dan taufiknya, ya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke sini untuk melaksanakan salah satu aktivitas ibadah kita, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang kemudian dilanjut dengan tahlim. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini dicatat sebagai amaliyah ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Shalawat serta salam semoga Allah menyampaikannya kepada junjungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah taklim rahimahullah, maaf ini suara ada serak-serak kecemasan dari batu, ada detik-detik gitu. Mudah-mudahan Allah segera sehatnya masih berikan. Kita lanjut, ini masih membahas kitab Dalailul Akhlaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat lain disebutkan khamsatu amlakin, ada 5 malaikat yang menyertai manusia. Jadi ada malaikat yang selalu menyertai manusia. Siapa ini 5 malaikat ini? Malaikat bil lail. Yang 2 malaikat ini itu suka hadir, suka menyertai manusia itu pada malam hari. Ya. Wa malaikat nahar, dan ada 2 malaikat yang selalu menyertai manusia ini di siang hari. Wa malakun la yufarriqu fi waqti min al-awqati, dan ada 1 malaikat yang tidak berpisah dengan manusia, ya, meskipun malam berganti siang, siang berganti malam. Ini ada 1 malaikat yang selalu membersamai manusia. Jadi ada 5 malaikat yang selalu ada pada diri manusia hari sekalian. Ya. Yang 2 itu pada malam hari ada khusus untuk menjaga manusia. Ada di siang hari 2 malaikat tentunya sama untuk menjaga manusia. Dari apa? Dari perbuatan jahat jin, manusia, dan setan atau setan gitu. Ya, jadi ini tugas malaikat ini untuk menjaga manusia dari perbuatan jahat dari jin, manusia, dan setan. Dan 1 ada yang selalu menyertai manusia, ya, kata orang ini disebut kodam, ya, penampilan di TikTok, ya, itu ada cek kodam, misalnya ada itu gitu, ya, iya, cek kodam, jangan percaya kalau itu ya, jangan diikutin bohong. Jadi ini malaikat kata ulama
disebut al-mulham namanya. Apa al-mulham? Yang diilhami, ya. Jadi kita ada malaikat yang selalu menyertai kita. Maka jangan takut, ya. Mati lampu, pergi ke tempat yang gelap, jangan takut. Kita ada malaikat di situ. Apalagi kita disertai kalau kita yakin Allah pasti menolong kita melalui barang yaitu malaikat yang takut. Biasanya begitu. Mati lampu, pergi pengen ke mana ke toilet atau ke kamar mandi pengen diantar, ya. Padahal kita udah ada, malah jangan takut, itu namanya halusinasi saja. Ada suara langsung ambil, ya. Gak bisa. Nah ini al-mulham ini tugasnya untuk menyuruh kebaikan-kebaikan pada diri manusia. Berupa ilham, gitu, ya. Tapi ada juga yang selalu menyuruh berbuat dosa. Namanya qarin. Qarin ini dari kalangan jin. Para ulama menyebutnya was-was. Ya, namanya apa? Was-was. Ya, ada dalam surah Al-Ladzi yuwaswisu fi sudur. Saya suka menggoda manusia, saya suka was-was, ya, gitu. Yang suka ada ragu ketika sholat, ada yang kurang musuh, itu was-was. Makanya ada imam sebelum sholat baca surah Al-Nas. Para imam sholat yang membaca surah Al-Nas tujuannya supaya terhindar dari namanya jin qarin, yaitu namanya was-was. Ada qarin, ada di dalam hadis sahih, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ba'ikum min ahadin illa wa qad ila bihi qarinun minal jin." Tidak ada satu manusia kecuali dia ditemani amal qarin, disertai amal qarin dari kalangan jin. Ada manusia itu, ya. Qalu, kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, "Wa iyyaka ya Rasulullah? Apakah engkau sama punya qarin juga? Ada qarin juga?" kata sahabat. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyaya illa anna Allah ta'ala alaihi fa aslama fa la yakuni illa bi khair." Apa kata Rasul? "Ya, aku juga sama punya qarin, tetapi Allah menolongku sehingga jin qarin ini ditundukkan oleh Allah sehingga dia menyuruhku, ya, itu kepada yang baik-baik aja. Gitu. Kalau Rasul udah masuk Islam, kalau udah jadi orang itu pasrah, udah tunduk, udah masuk Islam, udah berkat pertolongan Allah Subhanahu. Nah, tetapi kita bukan siapa-siapa, pasti, ya, itu jin qarin suka turun berbuat maksiat, berbuat dosa. Pokoknya enak aja berbuat dosa. Itu qarin, perbuatan jin qarin, ya. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak doa. Ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Juga pernah sekali baca sebelum imam sholat atau makmum juga boleh, ya. Itu doanya, ya Allah Rabbi, ya Allah Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, ya Allah jauhkanlah aku dari godaan, ya, godaan syaitan.
dan jauhkan aku juga dari kehadiran dia. Hadirnya tauhid, ya, gitu. Bahkan ada yang mengajarkan ketika masuk toilet ada ya, Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Bahkan ada yang mengajarkan di dalam roti, a'udzubika bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un. Baik, hadirin yang rahimahullah. Bahkan ketika kita membahas tauhid itu, di dalam Al-Qur'an menyebutkan wa may yakshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanun fa huwa lahu qarin. Ini ada surah Al-Zukhruf ayat 36. Jadi siapa saja yang berpaling daripada pelajaran yang maha pengasih, yaitu Al-Quran, ya, maka nuqayyid, Allah biarkan dia disesati sama setan, sama qarin. Jadi orang yang disesatkan oleh setan adalah orang yang tidak mau menerima seperti ini, yang gak mau taklim, yang gak mau ngaji, yang gak mau mengamalkan isi-isi Al-Quran, yang gak mau mengamalkan isi-isi Al-Hadis atau Sunnah, ya, ini. Jadi Allah biarkan uqayyid lahu syaitan, Allah biarkan dia sesat. Ya Allah. Katanya ini kita beruntung sebagai orang-orang terpilih, ya, sehingga kita tahu mana tugas yang menyesatkan manusia, mana tugas yang perlu kebaikan bagi manusia. Itu bukan tahu kodam, saya macam lanjut. Waruya an-Nabi alaihi salatu wassalam, dan diriwayatkan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna sahibal yamin aminun ala sahibis shimal, bahwasanya malaikat yang sebelah kanan aminun sebagai malaikat kepercayaan ala sahibis shimal, atas malaikat yang sebelah kiri. Apa buktinya? Fa idza 'amila 'abdu sayyi'atan, ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, wa arada sahibus shimali an yaktuba, dan hendak mencatat ini si malaikat sebelah kiri, ya, tetapi malaikat sebelah kanan berkata, qala lahu sahibul yamin amsik, maka malaikat yang sebelah kanan berkata kepada malaikat sebelah kiri, tahan dulu. Jadi hadirin rahimakumullah, ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, satu kesalahan saja, itu malaikat sebelah kiri, malaikat hatinya itu menahan dulu. Beda dengan ketika kita berbuat amal baik, ketika kita beramal soleh, langsung dicatat oleh malaikat atau malaikat yang sebelah kanan, sahibul yamin. Ya, tapi beda ketika kita berbuat satu dosa, itu malaikat sebelah kiri menahan. Begitu saya dan Allah kepada kita, ya,
Begitu luasnya rahmat Allah bagi kita. Ya. Ketika kita berbuat baik langsung dicatat oleh Allah. Tetapi ketika kita berbuat dosa, tahan dulu. Tahan. Berapa lama? Di sini dijelaskan. Bayu mesti usah bersaati 7 jam. Tapi jangan nungguin 7 jam. Ketika kita berbuat dosa, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu belum dicatat Bapak Ibu, belum. Apalagi sekarang akhir zaman banyak setan GP. Oh setan GP. Ya nyatanya ya setan GP itu setan GP. Apa? Ya kalau aplikasi itu, dulu masih aman-aman aja. Sekarang Facebook apa zaman dulu saya masih ya. Sekarang lagi-lagi udah dilihat penasaran gitu. Dilihat ya. Itu belum dicatat sebagai amal dosa. Sebelum kita beristighfar, kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada dosa besar ya, dosa besar. Tapi ada amal, jadi pentingnya kita ngaji. Ada solusi gitu. Gak mungkin ada solusi, pasti ada solusi. Ketika kita melakukan dosa besar, ini ada riwayatnya. Hadis riwayat Imam Hakim. Ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, aku telah berbuat dosa besar dan dosa lagi. Aku pengen diampuni oleh Allah. Gimana caranya? Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang tersebut satu doa. Ya, apa doanya? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi. Ya Allah, ampunanmu itu lebih luas daripada dosa-dosaku. Wa rahmatuka arja'u min 'amali. Dan rahmatmu lebih aku harapkan daripada amal-amalku. Ya Allah. Itu kata Rasul, ulangi lagi kedua kali, ulangi lagi ketiga kali. Baru Rasulullah, dosa sudah Allah ampuni. Udah kali dia doa ketika kita hendak melakukan dosa besar, tapi pengen kita ampun Allah. Ada doa, ya Allahumma maghfiratuka awsa'u wa rahmatuka arja'u min 'amali. 3 kali. Ya Allah. Kita kalau udah pengen nanti di luar media, jadi kalau saya tulis atau nanti lewat WA tadi saya tulis ada ya. Bentuknya rajin. Ya, makanya saya habis itu terus pulang. Saya pengen sekali dulu ya saya tadi ya. Nah ini makanya perbuatan dosa harus kita pikirkan. Ya, ketika kita melakukan dosa harus kita pikirkan. Kecuali kita hilang. Kenapa? Ada hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Mukhtar hadis. Apa kata Rasulullah? Tu'radul a'mal yawmal itsnain wal khamis 'ala Allah Ta'ala. Telah ditampakkan amal-amal manusia itu pada hari Senin
Senin dan Kamis itu amal kita ditampakkan kepada Allah. Ya. Makanya misalnya menuntut puasa Senin, puasa Senin Kamis itu supaya Kamis tidak wal muradu 'ala al-anbiya'i wal aba'i wal ummahat yaumul jumu'ah. Dan akan ditampakkan kepada para nabi, ya, wabil khusus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal aba'i, dan bapak kita yang sudah meninggal, wal ummahat, dan ibu-ibu kita yang sudah meninggal, yaumul jumu'ati, ya, itu pada hari Jumat. Karena ketika kita berbuat dosa dan membuat maksiat, itu Allah tampakkan kepada orang tuanya di alam kubur. Nih, anak berbuat dosa nih. Ya Allah. Setiap hari Jumat, Allah tampakkan dosanya anak-anaknya. Ya Allah. Keluarganya, cucunya, Allah tampakkan saudara-saudaranya, Allah tampakkan pada hari itu. Fayaqra'una bin hasanati, mereka akan bahagia jika keluarganya itu beramal saleh, berbuat baik. Tetapi wa in kana dzalik yang lain, ya, ketika anak cucu anak keluarganya itu berbuat dosa, nangis, ya Allah, nangis orang tua kita yang sudah meninggal, nangis melihat anak cucu berbuat dosa. Dan di riwayat ini mereka berdoa, Allahumma anhibhum ayyaman bid'ah. Ya Allah, ilhamkanlah, berikanlah ilham kepada mereka sehingga mereka senantiasa taat kepadamu, berbuat amal soleh kepadamu. Itu doa bisa. Makanya disinilah ketika kita berbuat dosa, berbuat pikir dulu, wah, ada CCTV ini akan ditampakkan nanti ke orang tua kita yang sudah meninggal. Lalu, jadi disinilah kita harus yakin bahwa apapun perbuatan dosa maksiat atau perbuatan baik kita akan direkam, akan ada CCTV-nya, akan ditampakkan, akan ditayangkan seperti film, di bioskop itu. Ya, bukan seperti itu, akan lebih canggih lagi. Baik, hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga kita terus dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, maksiat, dan juga mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah yang terus senantiasa berbuat baik bersama orang-orang baik dan selalu ditempatkan Allah di tempat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah. Bismillah. Demikian. Oh, ada siapa? Baik, jazakumullah khairan katsir untuk pembelajaran pada Ustaz kita. Setelah ditutup, saya stop dulu. Nanti kalau ditutup, kita langsung bersama. Yang mau tanya jawab, maka silakan. Baik itu terkait dengan puasa Nabi maupun terkait dengan pengalaman yang lainnya. Silakan bapak-bapak ibu sekalian ditanyakan saya. Kalau ada yang hukum waktunya masih panjang sampai waktu suruh masih sekitar 20 menit. Ya. Boleh begini Ustaz. Orang tua kita, engkau atau nenek gitu ya. Seandainya kita kan berbuat dosa atau berbuat kebaikan, itu kira-kira pemerintah itu
kita kira-kira sampai nggak gitu Pak Ustaz? pahalanya Ya atau pahala atau ya keburukan atau kebaikan gitu. Kebaikan. Iya, keburukan atau kebaikan. Lagi tidak lihat. Pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Lutfi, alhamdulillah. Baik, ketika kita berbuat baik, siapa yang akan mendapatkan ganjaran? Apakah orang tua kita? Apakah siapa? Ya. Baik, ketika kita berbuat baik, tentunya ini keinginan orang tua kita. Betul ya. Ketika masih hidup, orang tua kita mengajarkan kepada yang baik-baik. Enggak mungkin orang tua mengajarkan yang tidak baik. Betul ya. Sepreman-premannya orang tua pengen anaknya jadi kiai, Pak. Betul ya? Ya. Jadi kalau tadi ketika kita berbuat baik, tentunya kita yakini bahwa orang tua itu kebahagiaan pahalanya, ya, ganjarannya. Makanya jangan heran, jangan sunnah, jangan ragu bahwa ketika kita berbuat baik itu dari kita sudah balik sampai dewasa, ini kan yang mengajarkan bukan hanya guru kita, tetapi yang mengajarkan dan mendidik kita orang tua kita juga ya. Bahkan orang tua kita bukan hanya mendidik secara zahir, ya, tetapi ketika orang tua kita mencari rezeki yang halal, itu pun yang ternyata imbas kepada akhlak kita, adab kita, perilaku kita. Ya, makanya dalam Islam dituntut kita untuk mencari rezeki yang halal supaya anak cucu keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya. Ya, kecuali ada orang yang bukan ke orang tua, ada orang yang mengajarkan, dijualkan, maka dia akan menerima dosa dia, gitu. Misalkan gimana caranya nyolong, gimana caranya membegal, ada misalkan komunitasnya, ada pelatihnya. Nah, pelatihnya itu akan dapat dosa jariah, ya. Tapi nggak mungkin orang tua mengajarkan itu. Orang tua pasti mengajarkan yang baik, ya, untuk anak itu. Benar ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, yang lain katanya, bila ada satu pertanyaan dari Mama Irfan Makulani, beliau luar biasa. Jadi kalau kita berbuat baik, orang tua kita mengajarkan yang baik-baik, contoh pahalanya itu saja. Untuk yang dosa, kalau orang tua mengajarkan dosa, kita berdosa, tapi mungkin berubah ide yang namanya orang tua sengaja burukan ide yang maksudnya. Kalau selanjutnya yang lain, Pak Haji, Bu. Jadi kalau misalkan kita berbuat dosa, ya, bukan kenapa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, dosa masing-masing tanggung. Kalau kebaikan, bahagia juga dia. Nanti ke turunan kita gitu Pak Ustaz. Artinya kita sebagai selaku cucu gitu. Iya. Kalau tua kita masih hidup ya. Iya. Apa seandainya kita berbuat dosa atau berbuat nggak baik lah gitu. Apa nenek kita kok kita di alam sana aku bahagia begitu sampai apa udah gitu Pak Ustaz. Hah? Iya, bahagia. Apa juga? Iya. Jadi tadi yang saya katakan bahwa kakek kita, kita ya, orang tua kita itu mungkin ketika
dalam sehari-hari mungkin dalam mendidik kurang gitu ya. Tetapi tadi satu sisi lain gitu, sisi lain dia mencari rezeki yang halal, itu pun termasuk harapan daripada kakeknya atau orang tuanya ya, supaya anak cucunya nanti menjadi soleh dan soleh gitu. Ketika kita berbuat baik kan ini tentunya sebagai imbas, sebagai akibat dari didikan orang tua kita, didikan dari buyut kita gitu. Makanya ketika kita berbuat baik maka insya Allah kebahagiaan gitu. Tapi kalau kita berbuat dosa dan perlu kita orang tua ngajarin, kecuali orang tua ngajarin nyolong, orang tua ngajarin nyuri, gitu kan, itu masalahnya beda lagi ya. Baru itu dapat dosa, orang tuanya, tutornya, buyutnya, ya misalkan ya, alhamdulillah buyut kita, apa sih namanya? Oke ya, gitu ya, gitu atau betul dulu misalnya dulunya, gitu. Ngajarin kita bagaimana cara mencuri, nah itu dapat dosa. Ya, tapi kalau nggak ngajarin nggak mungkin orang tua ngajarin bagaimana cara nyolong, nggak mungkin. Ada nggak orang tua itu? Nggak ada, ya nggak ada. Gitu. Kalau ada bisa kan? Ya itu dapat dosa bagi dosanya kalau kita melakukan dosa, mencuri gitu kan. Jadi mungkin orang tua dari kurang baik itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita berbuat baik pasti orang tua kita itu bahagia karena imbas dari ya maksudnya unik. Misalkan kita mau ngaji yang positif sama uyuh kita itu sebagai saudaranya uyuh kita, buat kita kan kita mau belajar ilmu agama yang positif sama orang kita, bapak kita, akhirnya apa namanya dengan rezeki yang halal itu termasuk pendidikan juga. Itu makanya ketika kita berbuat baik maka otomatis orang tua kita yang sudah kita, uyuh kita yang sudah kita bahkan yang masih hidup kebahagiaan amalnya itu saudara jadinya ya. Jadi saudara itu nggak harus rumah uang pun rumah itu setiap kebaikan adalah saudara kebaikan adalah saudara. Bila ada infak khusus ada duit ada harta itu infak. Kalau saudara mau senyum aja saudara senyum, ya kan senyum sama saudara aja sedikit dilihat gitu. Senyum kalau saudara tidak salah seperti itu sadari karena senyum saudara dan kebaikan para saudara. Allah. Baik, untuk selanjutnya saya belum ada terakhir santri dari saya. Tadi saya bilang dari Jawa ada bahwasanya kalau dia berbuat baik, insya Allah mengajarkan yang baik, insya Allah baik berpahala. Kalau mengajarkan yang buruk, insya Allah mungkin tidak terus. Ini sih misalkan ada orang tua yang memang mengajarkan, mungkin dia tidak sengaja mengajarkan dosa di desa dan itu dilakukan oleh anaknya sampai dengan terus. Nah, kita sebagai anaknya atau cucunya bahasanya sikapnya seperti apa untuk jadi udah tidak dilakukan gitu ya saja untuk biar menghandle itu semua. Apalagi kita melakukan untuk orang tua kita atau dalam kita yang ada edukasi seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi permasalahannya sudah terlanjur saat orang tua kita
sudah mengajari yang tak baik gitu ya. Ini sikap kita sebagai anak seperti apa? Ya, iya. Jadi kalau sudah terlanjur kita sebagai anak ini ada dua kemungkinan ya. Ketika anak itu dibimbing oleh Allah di dalam yang taat, diberikan hidayah dan taufik sehingga kumpul sama orang-orang yang baik, yang suka bermusyawarah, yang suka bermajlis ilmu. Insya Allah orang tua yang ngajarin yang baik-baik alhamdulillah. Apalagi kalau kita suka baca setiap pada sholat fardu, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau ada doa yang terlewat di doa Allahumma firli di dalam sholat, misalkan sholat subuh tadi nggak baca Allahumma firli atau sholat apa bisa itu kita termasuk anak yang durhaka kepada orang tua. Makanya penting kita baca doa ini, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, sehingga dengan istighfar anak yang soleh itu Allah hindarkan siksaannya, yang Allah selamatkan dari siksa kuburnya. Para ulama derajat pimpinan sebab istighfar dari anak cucunya gitu ya. Tapi ada satu lagi, kalau anaknya terus mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya sampai ajar ya, sampai dia meninggal tidak bertobat sama Allah, nggak kumpul sama orang-orang soleh, maka ditanggung dosanya orang tua itu. Itu kan orang tua pengen anaknya soleh dan soleh. Allah. Maaf, saya mau nanya sekali lagi. Siap. Kalau saya seumpama minta umroh nih sama anak seumpama mampu, kira-kira dosa bukan Ustaz? Ini nih. Banyak ada. Kode. Kode keras ini mah. Baik, jika orang tuanya mempunyai umroh dan orang tuanya melihat anaknya ini mampu, itu dosa tidak. Alhamdulillah. Ibu, ketik mana ibu? Jadi ibu ketika anaknya umrohkan, itu anaknya belum bisa membalas jasa ibu. Oh gitu. Dan jasa itu lebih besar daripada anak yang umrohkan ini. Belum bayar. Makanya harus wajar orang tua kita umroh kepada anaknya selagi anaknya mampu, gitu ya. Tidak dosa, tapi anaknya tahu kebutuhan keluarganya, jadi kapan waktunya kan gitu ya, kapan saatnya, kapan baiknya kan begitu. Jangan ada kata paksaan gitu ya. Tapi kalau kita silakan minta, tapi jangan ada memaksa. Betul. Iya, gitu. Silakan, tidak ada dosa sama sekali. Wajar orang tua meminta umroh kepada anaknya. Itu belum bayar jasa-jasa ibu yang saat lagi memandu, melahirkan, menyusu sampai pembesaran itu belum. Ya. Makasih banyak. Makasih ya Bang Naim, maaf ya. Pun bayar pun kok berangkat kok. Alhamdulillah. Buat kayaknya dicukupin aja kali ya. Baik, mudah-mudahan Allah kasih kita sebagai anak mudah ini dan kepada orang kepada keluarga. Dan terakhir ya saya
kita sudah siap saja sudah masuk ke waktu subuh sama kami kita mulai lagi. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya yang diberikan kita hari ini. Insyaallah di pekan depan sampai dengan pekan depan dan juga Ramadan ini kita akan bertemu terus ke masyarakat di waktu subuh setelah subuh sampai dengan sebelum waktu subuh. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat yang mana nantinya di akhir Ramadan kita lebih giroh, lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.